Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini materi terakhir sebelum kita ujian tengah semester ya. Bu, materi ini masuk ikut di ujian tengah semester tidak? Iya ya. Jadi materi ekstrem fungsi dan metode Lagrange ini termasuk ke dalam submateri dari materi fungsi skalar. Oke. Jadi pada materi kali ini kita akan mencoba mencari tahu nilai ekstrim dari sebuah fungsi dan satu lagi adalah metode yang bisa kita gunakan untuk mencari ekstrim fungsi tapi dengan kendala, yaitu metode Lagrange. Jadi aplikasinya sangat banyak ya untuk materi fungsi ekstrim dan metode Lagrange ini. Untuk pengenalan awal, coba ya, kalau saya punya fungsi fx yang sama dengan x kuadrat, ini di fungsi kalkulus, maka saya akan punya titik ekstrim ya, titik ekstrim dari fungsi ini. Nah, ini kan bentuk fungsinya sebetulnya begini ya, begini. Artinya saya punya nilai minimum dari fungsi parabol ini. Nilai minimumnya saya peroleh di titik 0,0. X-nya 0, Y-nya 0. Nah, bagaimana cara mendapatkannya secara aljabar tanpa harus menggambarkan dengan grafik? Di kalkulus 1, kalian sudah mempelajari bagaimana untuk mencari nilai ekstrim fungsi. Yang pertama dengan menggunakan uji turunan pertama. Jadi kita cari tahu calon-calon dari nilai ekstrim fungsi dengan mencari solusi turunan pertamanya harus sama dengan 0. Nah, ini hanya terpenuhi ketika X-nya 0. Kemudian, setelah mendapatkan calon nilai ekstrim ini, kita belum tahu ya dia ini nilainya minimum, maksimum atau tidak dua-duanya atau titik belok. Maka kita bisa uji menggunakan turunan kedua. Turunan kedua dari fungsi x kuadrat adalah 2. Yang ketika saya evaluasi di 0, nilainya juga tetap 2. Ketika turunannya positif, apa yang terjadi? Maka titik ini adalah titik minimum ya, positif. Jadi kesimpulannya, jadi kalau saya punya suatu fungsi fx gitu ya, saya punya suatu fungsi fx, fungsi 1 peubah fx gitu ya, untuk mencari calon nilai ekstrimnya, atau bisa kita sebut sebagai titik stasioner, bisa kita sebut sebagai titik kritis, kita cari solusi yang membuat, kita cari x yang membuat f aksen x sama dengan 0. Kemudian ini kita dapatkan titik kritisnya adalah x0. Bagaimana mengecek x0? Apakah dia minimum, maksimum, atau titik pelana? Kita substitusikan ke turunan keduanya. Kalau dia turunan keduanya positif, maka x0 ini adalah titik minimum. Kalau f aksen x0 itu negatif, maka x0 itu titik maksimum. Kalau tidak lebih dari 0, tidak kurang dari 0, atau artinya f double aksen x0 itu sama dengan 0, artinya apa? Artinya kita tidak bisa menyimpulkan terkait x0 ya. Jadi bisa jadi x0 ini adalah titik pelana gitu ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, bagaimana di kalkulus peubah banyak fungsi dengan beberapa variabel? Nah, kita punya beberapa, kita tentukan dulu ya definisinya. Jadi definisi nilai maksimum. Suatu nilai dikatakan maksimum gitu ya terhadap fungsi fx jika untuk titik tersebut nilai fungsinya selalu lebih dari sama dengan nilai fungsi di x, y. Oke, berarti sama dengan masuk ya Bu, masuk ya. Jadi kita bisa ya boleh sama dengan, tapi secara mayoritas dia ada lebih darinya, nggak ada ceritanya dia kurang dari gitu. Jadi untuk semua xy yang di daerah domainnya, maka fx0y0 selalu lebih dari sama dengan gitu ya. Boleh ada beberapa titik di df yang membuat fxy-nya itu sama dengan fx0y0, tetapi tidak boleh kurang dari. Oke. Kemudian untuk nilai minimum itu mencapai minimum sebaliknya ya, ketika fx0y0-nya kurang dari sama dengan fxy. Contohnya, misalkan saya punya fungsi 4 min x kuadrat min y kuadrat. Ini mencapai maksimum di titik 0,0 karena f 0,0 sama dengan 4. 4 lebih dari sama dengan 4 min x kuadrat min y kuadrat. Nah, ini sebetulnya apa sih? Oke, ini sebetulnya apa? Bentar, saya cek sebentar ya.
Jadi ini bentuk apa ini? Ini bentuknya adalah x kuadrat min x kuadrat min y kuadrat, itu bentuknya mangkok terbalik gitu ya. Mangkok terbalik dengan nilai maksimumnya 4. Jadi saya akan punya di sinilah ya. Jadi saya akan punya mangkok terbalik gitu ya. Mangkok terbalik maksimumnya adalah 4 ya. Karena berapapun nilai x dan y, nilai paling besarnya adalah 4 dan nilai f(x, y)-nya itu selalu kurang dari sama dengan 4. Sehingga titik 0,0 akan menjadi titik yang paling maksimum. Kenapa? Karena ketika saya substitusikan 0,0, saya akan dapatkan f0,0 yang sama dengan 4. Dia mencapai nilai yang paling maksimum. Sedangkan untuk fungsi f(x, y) sama dengan x kuadrat plus y kuadrat, ini artinya bentuknya sebaliknya ya. Bentuknya adalah berbentuk mangkok begini. Pusatnya ini di 0,0 gitu ya. Mencapai minimum di titik dalam karena f0,0-nya sama dengan 0 dan 0 ini merupakan nilai minimum dari x kuadrat plus y kuadrat. Gitu. Bagaimana saya bisa tahu selain dengan grafik? Oke, jadi yakini dulu dengan grafik ini benar, maka kita akan bisa buktikan secara abstraksi, gitu ya. Oke. Kemudian nih, seperti di kalkulus 1, kita juga punya namanya titik stasioner dan titik plana. Kenapa kita harus mempelajari tentang titik stasioner dan titik plana? Jadi seperti di kalkulus 1, ekivalen ya. Jadi kalau di kalkulus 1 saya punya fungsi satu variabel, kita sebut f aksen x0 sama dengan 0 yang menyebabkan x0 yang menyebabkan f aksen x0 sama dengan 0, kita sebut x0-nya ini sebagai titik stasioner atau titik kritis gitu ya, atau calon titik ekstrim. Sama di kalkulus ubah banyak, kita punya titik x0 ini bukan hanya nilai ya, bukan hanya x0 sama dengan a, bukan, tetapi kita punya x, y. Domain kita sekarang 2 dimensi minimal atau 3 dimensi gitu ya. Jadi titik stasioner untuk kalkulus ubah banyak adalah yang membuat turunan ya. Kalau di kalkulus 1 kita punya f aksen, kalau di kalkulus ubah banyak kita punya grad fx0 sama dengan 0 ya. Jadi turunannya harus sama dengan 0. Nah, ini artinya apa? Artinya bidang singgungnya akan sejajar dengan bidang x, y gitu ya. Dan fungsi f mencapai nilai ekstrim. Nah, kita belum sebutkan ya nilai ekstrimnya jenisnya apa. Jadi nilai titik ekstrim itu ada 3 jenisnya, maksimum, minimum, atau titik plana. Jadi fungsi f mencapai ekstrim di x0, y0 asalkan grad fx0, y0-nya sama dengan 0. Kemudian titik plana. Nah, titik plana adalah titik yang menyebabkan grad fx0, y0 sama dengan 0, tetapi fungsi f sendiri tidak mencapai nilai ekstrimnya. Jadi tidak mencapai maksimum maupun minimum gitu ya di x0, y0. Ini adalah beberapa contoh soal. Coba kalian bisa coba sendiri ya. Jadi kalau saya punya fx-nya sama dengan x kuadrat plus y kuadrat, coba cari grad f-nya. Kita akan dapatkan grad f-nya, grad fx0, y0 sama dengan 0 ketika titiknya 0,0. Dan f akan mencapai minimum di 0,0. Bagaimana ngeceknya Bu? Substitusikan saja 0,0 ke sini, lalu cari titik lain, substitusikan lagi. Apakah nilai titik lain itu akan lebih besar daripada 0,0 atau lebih kecil? Nah, ketika titik lain itu lebih besar daripada nilai fungsi di 0,0, artinya titik 0,0 ini adalah titik minimum, gitu ya. Pengecekan sederhana, gitu. Tapi tidak bisa untuk membuktikan ya, tapi kita bisa gunakan untuk mengecek. Kemudian untuk fx, y, x kuadrat min y kuadrat mempunyai titik plana 0,0 karena grad fx 0,0 tidak mencapai ekstrim di 0,0 ya. Jadi ini bisa coba kalian gambarkan kurva permukaannya, dan ternyata titik 0,0 itu bukan merupakan titik ekstrim dari fungsi f, walaupun dia adalah titik stasioner atau titik kritis ya. Oke. Kemudian seperti di kalkulus 2, salah satu cara kita menentukan apakah jenis titik ekstrim ini titik maksimum, titik minimum, atau titik plana, kita bisa gunakan uji turunan parsial kedua. Jadi kalau di turunan di fungsi satu variabel, kalian ngecek dengan f double aksen x0-nya. Kalau dia lebih dari 0, berarti x0-nya ini adalah titik maksimum.
maksimum gitu ya. Kalau f aksen x 0-nya x0-nya ini jadi titik lebih dari, ini minimum ya, kebalik. Kalau ini kurang dari 0, maka x0-nya adalah titik maksimum gitu ya. Nah, di fungsi kalkulus purba banyak kita bisa dapatkan kita bisa menentukan sifat dari titik ekstrim, apakah maksimum, minimum, atau plana dengan menggunakan uji turunan parsial kedua. Artinya kita harus mencari tahu turunan kedua terhadap x, turunan kedua terhadap y dikurangi turunan xy dikuadratkan gitu ya. Jika kita evaluasi turunan parsial ini di titik ekstrimnya, jadi x-nya dievaluasi di titik A, kalau titik stasioner atau titik kritisnya adalah A, jika dA lebih dari 0, maka f double aksen A kurang dari 0, maka fungsi f itu akan mencapai maksimum. Oke, jadi kalau ini lebih dari 0 dan turunannya kurang dari 0, maka f mencapai maksimum. Kalau D-nya lebih dari 0, fxx-nya lebih dari 0, maka f mencapai minimum. Sedangkan kalau D-nya kurang dari 0, saya tidak peduli turunan kedua terhadap x-nya seperti apa, yang pasti f akan mencapai titik plana di A. Jadi kita harus tentukan dulu uji turunan parsial kedua di titik A. Jika lebih dari 0, maka dia kemungkinannya ada dua, maksimum atau minimum. Kalau kurang dari 0, artinya dia titik plana gitu ya. Dalam kasus DA sama dengan 0, di titik A mungkin tercapai ekstrim atau mungkin juga tidak, sehingga tidak ada kesimpulan tentang titik A. Nah, di sini kalian bisa lihat tidak ada ketentuan jika DA-nya sama dengan 0. Artinya ketika sama dengan 0 itu kita tidak punya kesimpulan ya tentang A itu seperti apa. Oke. Ya ini beberapa catatan-catatan ya. Jadi kalau DA-nya lebih dari 0, lalu uji turunan keduanya lebih dari 0, maka kita bisa dapatkan fxx, fy-nya bertanda sama. Nah, jadi ini bisa kita breakdown juga. Yang syarat kedua, ketika DA positif dan fxx A positif, itu bisa kita breakdown syaratnya menjadi DA lebih dari 0 dan fxx A dan fy A bertanda sama. Nah, DA itu bisa kita juga dapatkan dari bentuk ini ya, bentuk apa ini? Ini matriks apa? Kalau turunan pertama adalah matriks Jacobi, kalau turunan kedua adalah matriks Hessian ya. Jadi determinan dari matriks Hessian. Oke. Jadi ini beberapa contoh. Tentukan semua titik ekstrim dan jenisnya dari fungsi. Saya punya fungsi ini. Yang pertama harus saya tentukan adalah turunan dari fxy atau grad dari fxy. Saya turunkan terhadap x, saya dapatkan ini ya. Saya turunkan terhadap y, saya dapatkan ini, gitu ya. Kemudian ini harus sama dengan 0, sama dengan 0, artinya saya bisa dapatkan persamaan yang ini ya. Nah, ini kalau diselesaikan, saya bisa dapatkan dua titik stasioner, 0,0 dan 3,3. Bagaimana cara menentukan jenis titik stasionernya? Dengan menghitung DA-nya, gitu ya. Jadi kita cari dulu turunan kedua terhadap x, turunan kedua terhadap y, turunan kedua terhadap turunan pertama x, lalu diturunkan lagi terhadap y. Lalu cari D-nya, dia masih mengandung x dan y-nya diganti dengan titik stasionernya. Gitu ya. Kemudian kita bisa dapatkan ininya min 81, artinya kesimpulannya apa? Kalau DA-nya kurang dari 0, untuk ini kurang dari 0, maka F mencapai plana, jadi titik 0,0 adalah titik plana, sedangkan untuk titik A 3,3 itu akan mencapai maksimum karena fxx-A-nya positif, gitu ya. Sebentar, DA-nya positif dan FA-nya positif ya. fxx-A-nya 6x ya. 6x, x-nya berapa? X-nya 3, 18. Kalau dari yang di sini berarti dia masuknya DA-nya positif, fx-nya negatif. Maka F mencapai maksimum. Oh, kalau ini positif, fxx-nya positif ya. Sebentar. DA-nya negatif, yang ini positif, dan DA-nya negatif. Ya, betul. Jadi F mencapai, kalau fx positif dia mencapai minimum.
Nah, sedangkan DA-nya di sini oke, berarti ini mencapai minimum ya. Ini harusnya mencapai minimum, bukan maksimum. Ya. Kemudian ini contoh soal kedua, sedikit ada ceritanya gitu ya. Jadi ada kotak tanpa tutup, kita mau membuat alhamdulillah. Kita mau membuat sebuah kotak tanpa tutup, volumenya 4 liter. Nah, saya mau menghemat kertas yang saya bikin, cuman saya pengen volumenya 4 liter gitu ya. Ya mungkin sebetulnya bukan hanya kotak ya, kalau kita mau bikin tempat penyimpanan volumenya paling besar tetapi luas bahannya paling kecil, kita bisa hitung-hitung dengan menggunakan kalkulus peubah banyak. Artinya kita tentukan volumenya, maka volumenya adalah X kali Y kali Z sama dengan 4, sehingga Z-nya itu adalah 4 per XY. XY-nya harus positif ya, karena ukuran kotak tidak boleh negatif. Kemudian saya punya luas kotaknya, luas permukaan kotaknya adalah ini gitu ya. Nah, sehingga luasnya menjadi, saya punya fungsi XY yang merupakan fungsi luas permukaan kotak tanpa tutup. Nah, kita bisa tentukan nilai ekstrim dan menunjukkan jenisnya adalah minimum mutlak. Dengan metode yang tadi ya. Ditentukan titik stasioner, saya bisa dapat titik stasionernya adalah di 2,2, kemudian uji turunan keduanya menghasilkan di titik stasioner di 2-nya adalah positif, di mana LXX-nya adalah positif gitu ya, maka dia berjenis ekstrim atau minimum mutlak gitu. Jadi artinya untuk mendapatkan kotak dengan luas permukaan terkecil yang volumenya 4 liter, kita bisa gunakan ukuran 2 kali 2 kali 1 desimeter. Di awal saya pakai desimeter. Ya, betul. Ya. Yang soal ini bisa dicoba ya, bisa dicoba-coba. Kalau ekstrim mutlak itu bagaimana, Bu? Jadi kalau ekstrim itu tadi ada 2 jenis ya, jadi titik maksimum atau minimum. Kalau menentukan ekstrim mutlak bagaimana? Seperti di kalkulus 1, kita lihat titik ekstrimnya. Jadi untuk melihat nilai ekstrim mutlaknya kita harus bandingkan titik ekstrimnya calon atau titik-titik stasionernya atau calon titik ekstrimnya dengan ujung-ujung selang ya. Kalau kita punya selang di kalkulus 1 kan dibandingkan dengan ujung kiri, ujung kanan. Nilai fungsi di ujung kiri dan ujung kanan. Sedangkan kalau fungsi 2 variabel kita lihat nilai fungsi di batas dari domainnya gitu ya. Jadi tentukan semua titik stasioner di titik dalam D. Jadi ini bisa kalian peroleh dengan melihat grad F tadi ya, grad F XY harus sama dengan 0. Kemudian kita tentukan batasnya. Nah, perhatikan bahwa untuk fungsi 2 variabel biasanya batas dari fungsi atau batas dari domainnya itu akan berupa lintasan ya. Nah, itu kenapa kalian harus mempelajari fungsi lintasan dulu sebelum masuk ke ekstrim mutlak ini. Kemudian kita bisa menentukan titik stasioner dari Z, bandingkan nilai Z di semua titik stasioner, yang terbesar dan yang terkecil adalah ekstrim minimum. Jadi yang terbesar jadi ekstrim maksimum, yang terkecil adalah ekstrim minimum. Jadi ekstrim mutlak itu artinya di seluruh domain dia paling maksimum atau paling minimum. Tidak ada lagi yang lebih maksimum atau lebih minimum dari dia. Gitu ya. Kemudian ini contoh ketiga, bisa dicoba fungsinya adalah X kuadrat min Y kuadrat pada daerah cakram D. Cara menentukannya, tentukan titik stasionernya dulu, tentukan batas daerahnya gitu ya, gunakan dengan fungsi lintasan, fungsi parameter, kemudian cari ini nilai maksimum minimum dari lintasan batasnya, bandingkan nilai di titik stasioner dan kita bisa dapatkan nilai maksimum dan minimum dari fungsinya. Ya, bisa dicoba-coba latihan soalnya. Oke, untuk metode pengali Lagrange saya lanjutkan di video pembelajaran kedua ya.